Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhyiddin Iskandar, NPM 1921919227. Di sini saya akan memaparkan materi tentang motorik dan teori belajar motorik. Nah, dalam motorik atau gerakan motorik adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku gerakan yang dilakukan oleh tubuh manusia. Pengendalian motorik biasanya digunakan dalam bidang psikologi, fisiologi, neurofisiologi maupun olahraga. Pengendalian motorik mempelajari postur dan gerakan serta mekanisme yang menyebabkannya. Jenis-jenis gerakan motorik yaitu yang pertama ada gerakan refleks, gerakan terprogram, yaitu ada juga gerakan motorik halus seperti menulis, merangkai, melukis, berjinjit, dan ada gerakan motorik kasar seperti berjalan, merangkak, memukul, mengayunkan tangan. Hal-hal banyak yang dipelajari yaitu ada gerakan tangan seperti menggenggam, gerakan menjepit atau pincer. 2. Koordinasi antara gerakan berbagai anggota tubuh pada olahragawan, penari, atau pemain alat musik. Pengendalian gerakan motorik. Dalam gerakan ini itu adalah salah satu gerakan motorik di mana perilaku yang dilakukan oleh tubuh manusia. Jadi ada seperti tadi refleks di mana gerakan kaget tuh. Dan di sini ada pun menurut para ahli tentang motorik halus. Menurut Bambang Sudijiono pada tahun 2012 sama dengan 1.14 bahwa gerakan motorik halus adalah gerakan yang hanya melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu saja dan dilakukan oleh otot-otot kecil seperti jari jemari, tangan, dan gerakan pergelangan tangan yang tepat. Dan ada juga menurut Margil Ricker pada tahun 1983.2/03 mengatakan bahwa keterampilan motorik halus atau fine motor skill merupakan keterampilan yang memerlukan kontrol dari otot-otot kecil dari tubuh untuk mencapai tujuan dan keterampilan. Menurut Margil Ricker ini bahwa motorik halus itu merupakan keterampilan yang memerlukan kontrol dari otot-otot kecil, mungkin seperti ketika kita memegang, mungkin otot kecil yang bermain dari sini. Dan ada juga menurut Dini P dan Daeng Sari pada 1996.272 motorik halus adalah aktivitas motorik yang melibatkan aktivitas otot-otot kecil atau halus. Gerakan ini menuntut koordinasi mata dan tangan serta pengendalian yang baik yang memungkinkannya melakukan ketepatan dan kecermatan dalam bergerak. Jadi untuk gerakan motorik halus ini masih sama. Jadi intinya yaitu adalah yang paling berkontraksi yang tepat itu adalah otot-otot kecil. Dan ada juga motorik kasar. Nah, menurut para ahli di sini ada Sunardi dan Sunario pada 2007.2 113.2 motorik kasar adalah kemampuan gerak tubuh yang menggunakan otot-otot besar. Sebagian besar atau seluruh anggota tubuh motorik kasar diperlukan agar anak-anak dapat duduk, menendang, berlari, dan naik turun tangga. Nah, untuk motorik kasar ini dalam arti
di mana otot-otot besar kita yang bergerak seperti ketika kita bermain bola atau berlari, naik turun tangga. Jadi otot-otot yang paling kuat, yang paling berkontraksi. Kalau tadi kan otot motorik halus, jadi yang ringan gitu. Dan ada juga menurut Sukintaka bahwa kemampuan motorik merupakan kualitas hasil gerak individu dalam melakukan gerak, baik yang bukan gerak olahraga maupun gerak dalam olahraga ataupun kematangan keterampilan motorik. Dan ada menurut Bambang Sudjono pada 2007 berpendapat bahwa gerakan motorik kasar adalah kemampuan yang membutuhkan koordinasi sebagian besar bagian tubuh anak. Gerakan motorik kasar melibatkan aktivitas otot-otot seperti otot tangan, otot kaki, dan seluruh tubuh anak. Ya, mungkin untuk otot-otot besar seperti ketika kita tadi naik turun tangga. Dan yang kedua itu teori belajar yang berkaitan dengan belajar gerak. Nah, untuk belajar motorik gerak yaitu adalah belajar yang difokuskan pada pengusahaan keterampilan gerak melalui respon-respon muskuler sebagai hasil dari latihan. Ada menurut Schmidt yang dikutip dari Endang Rini Sukmanti pada tahun 2007.22, belajar gerak merupakan rangkaian proses yang berhubungan dengan latihan atau pengalaman yang mengarah pada terjadinya perubahan yang relatif permanen dalam kemampuan seseorang untuk menampilkan gerakan-gerakan yang terampil. Dari batasan di atas dapat ditarik 3 hal yang penting, yaitu 1. Belajar merupakan proses yang di dalamnya terjadi pemberian latihan atau pengalaman. Nah, mungkin teori belajar yang berkaitan dengan belajar gerak ini ketika kita dimana dikasih materi oleh guru atau pengajar. Nah, di situ kita tidak hanya diam, tapi kita itu bergerak seperti memikirkan atau menerima materi yang disampaikan oleh seorang pengajar. Dan yang kedua ada belajar tidak langsung teramati, dan yang ketiga ada perubahan yang terjadi permanen. Kemudian belajar gerak sendiri mempunyai 3 tahapan. Ada tahapan verbal. Kognitif pada tahapan ini tugasnya yaitu memberikan pemahaman secara lengkap mengenai bentuk gerak peserta didik. Tujuan pembelajarannya yaitu agar peserta didik dapat mentransfer informasi yang sudah dipelajari sebelumnya kepada untuk keterampilan yang dihadapinya sekarang. Dan yang kedua ada tahapan motorik. Dalam tahapan ini fokusnya membentuk organisasi gerak yang lebih efektif dalam menghasilkan gerakan. Nah, dan ada tahapan otomatisasi. Setiap gerakan yang dilakukan lebih efektif dan efisien, bahkan untuk satu keterampilan olahraga tertentu nampak dilakukan dengan rileks dan mantap. Mungkin kesimpulan dari materi tentang motorik dan belajar motorik ini yaitu perkembangan motorik merupakan pengendalian, yaitu adalah gerakan jasmania melalui pusat kegiatan saraf, urat saraf, dan otot yang terkoordinasi. Dan di atas juga kita belajar tentang gerakan motorik yang pengertiannya itu adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku gerakan yang dilakukan oleh tubuh manusia dalam gerak motorik. Juga kita membahas tentang motorik kasar dan juga motorik halus menurut para ahli teori belajar juga, dan membahas tentang belajar motorik adalah belajar yang difokuskan pada penguasaan keterampilan gerak melalui respon-respon muskuler sebagai hasil dari latihan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.